Apabila dia melakukan atau tidak terima dengan adanya penampilan fotonya Taufik Babut ini, kami siap melayaninya dan kami juga akan melakukan perlawanan kepada Anda, Mas Taufik Babut ya, yang sok ganteng, sok suci, sok merasa jadi cucu Nabi sehingga bebas melakukan apa saja terhadap perempuan-perempuan pribumi Nusantara. Kalau Anda, saya membenci sih Mbak, cuma saya antipati. sudah nggak mau lagi, sudah nggak percaya lagi Sudah. bahwa Habib itu bisa memberikan keselamatan dunia akhirat. Tidak sama sekali. Sudah nggak percaya lagi, sudah nggak percaya lagi bahwa mereka itu keturunan Rasul. Tidak percaya. Misalkan ada Habib yang kaya raya, beneran, bukan bohongan, datang kepada jenengan, mau memberi jenengan, mau nggak ya? Tidak. Nggak mau lagi. Tidak mau. Ada sudah betul-betul jenengan juga talak 3 dengan Habib itu. Ya. TV Al-Waha. Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan Sejuk Peniwah Kerajaan Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal Jawa Tengah, inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Kembali bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, beberapa waktu yang lalu kita menampilkan sebuah pengakuan dari seorang mantan istri Habib Taufik Babut, Mbak Otim namanya. Tapi pengakuan itu tidak diperlihatkan wajahnya. Dan kali ini kita akan tampilkan kembali pengakuan dari Mbak Otim yang begitu menyedihkan, dinikahi oleh 2 orang Habib dengan cara perkawinan siri, yang kemudian ditinggal selingkuh dengan cara merebut istri orang lain di sebuah desa di Serang, Sedulur TV Al-Waha, Serang, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Dan banyak juga yang bertanya Habib Taufiknya itu seperti apa, karena ada juga yang bikin narasi salah, narasi tidak tepat, bahwa yang dimaksud Taufik itu katanya ada yang menulis, saya melihat dalam satu video di medsos, di TikTok kalau nggak salah, itu bahwa Taufik itu adalah ketua RA Robito Halawiyah. Bukan ya, sekali lagi saya tegaskan bahwa Taufik Babut ini bukan Taufik ketua Robito Halawiyah yang membuat Mbak Otim ini menjadi orang yang menderita trauma selama puluhan tahun, tetapi topiknya adalah Taufik Babut. Dalam video kali ini kita akan menyertakan Mbak Otim sekaligus wajah dari Taufik Babut. Saya tidak peduli kalau si Taufik Babut ini protes dan menggunakan haknya untuk melaporkan TV Al-Waha karena menampilkan fotonya tanpa dia mengizinkan. Karena fotonya ini saya dapat dari Mbak Otim sendiri secara langsung, karena saya mencari di medsos yang namanya Taufik Babut itu belum juga ketemu. Akhirnya saya minta foto dari Mbak Otim untuk kita tampilkan di video ini. Apabila dia melakukan atau tidak terima dengan adanya penampilan fotonya Taufik Babut ini, kami siap melayaninya dan kami juga akan melakukan perlawanan kepada Anda, Mas Taufik Babut ya, yang sok ganteng, sok suci, sok merasa jadi cucu Nabi sehingga bebas melakukan apa saja terhadap perempuan-perempuan pribumi Nusantara. Kalau Anda mau melakukan somasi kepada TV Al-Waha karena menayangkan foto Anda, kami juga akan melawan Anda. Kami juga akan memperkarakan Anda karena Anda telah membuat wanita-wanita pribumi Nusantara itu menderita lahir dan batin selama puluhan tahun, khususnya Mbak Otim ini. Nah, Sedulur TV Al-Waha, kita saksikan bersama pengakuan Mbak Otim sekaligus foto Taufik Babut ini, Sedulur TV Al-Waha. Ini dia. Oke Mbak, monggo silahkan jenengan sekarang cerita tentang awal mula jenengan kenal dengan Taufik Babut ya, namanya Taufik Babut. Ceritanya gimana coba, monggo diceritakan. Awal mula kita dikenalkan seorang teman. Tadinya sih nggak ada terbersih untuk menikah, apa dinikahi seorang Habib ya. Nggak berani berangan-angan karena saya bukan dari keluarga santri. Tapi
Ya kayak gitu, seperti kebanyakan Habib kan apa rayuan-rayuan, Nah, rayuan-rayuan gitu. rayuan-rayuan. Waktu itu kan karena hampir semua orang terdoktrin hebat ya bisa dekat dengan keturunannya Kanjeng Nabi. Oh. Yang anggap kayak gitu siapa tuh? Yang anggap hebat nemen dari Ya kan? keturunan Kanjeng Nabi. Itu tapi sudah jadi hal yang umum di masyarakat, khususnya warga kita. Berarti warga desa dengan Iya. menganggap kayak gitu. Iya, ibaratnya, wah hebat temen ya. Siapa sih yang nggak seneng maksudnya jadi menantu Kanjeng Nabi gitu. Iya. Ada suatu kebanggaan lah waktu itu. Saya merasa sangat dekat sekali dengan apa ya, dengan Sang Pencipta ibaratnya itu. Ibaratnya saya wah, sholat pun pengerasannya Gusti Allah pun dengerin gitu. Ya. Top, hebat Dekat sekali ya. Seperti itu. Itu berarti dari doktrinnya Habib-Habibnya itu sih ya. Habib. Teman-teman. Teman-teman Habibnya. Iya. Bukan teman-teman kampung dengan berarti. Tetangga kampung. Artinya yang mengatakan wah hebat nemen jadi menantunya Kanjeng Nabi itu Habib. Jenengan itu kalau sudah 40 hari langsung jenengan tujuh jadi seorang syarifah kayak gitu. Karena otomatis karena istri Habib kayak gitu. Berarti 40 hari setelah menikah jenengan jadi Habib gitu ya. Jadi syarifah. Iya. Seperti itu. Ibaratnya siapa sih saya? Ya kan, siapa sih saya, ibaratnya saya nggak ada keturunan kiai sama sekali, jadi seolah-olah saya dengan bangganya saya jadi seorang istri Habib waktu itu. Saya dari yang berkerudung biasa jadi yang pakai kerudung panjang, jadi yang nggak pernah pakai celana. Saya memperbaiki semua, memperbaiki penampilan, memperbaiki mungkin sifat-sifat watak saya yang berbaik. Karena merasa sudah ditinggikan derajatnya sebagai jadi Habib ya. 40 hari menikah langsung jadi Habib. Baru dengar saya ini saya jujur baru dengar ada Habib menikahi orang perempuan yang mereka bilang akhwal, 40 hari kemudian jadi Habib. Ini sesuatu hal yang baru saya dengar, benar. Ya gitu. Monggo dilanjutkan. Terus, tapi setelah saya dinikahi dengan mahar 50.000 rupiah, berarti sekitar 12 tahun yang lalu ya, 13 tahun yang lalu. Dan waktu itu 50.000, tapi uang tersebut dia minta lagi buat beli rokok. Mahalnya diminta lagi. Minta lagi. Yes. Buat beli rokok waktu itu. Terus tapi saya waktu itu karena saya sangat mempercayai dia keturunan Nabi, jadi saya ikhlas aja meskipun sampai setiap hari itu kesakitan yang saya alami saya anggap hal yang sebagai ujian, sebagai bagi bojone Habib itu banyak cobaan nih, kudu sing sabar, kudu sing kuat, karena jadi istri Habib itu harus tahan banting. Cuma wanita-wanita pilihan yang pantas jadi istrinya Habib kayak gitu. Selalu dapat kata-kata seperti itulah dari orang-orang sekeliling saya. Iya. Motivasi agar terus kuat gitu ya. Agar kuat. Saya sampai 8 tahun. 8 tahun menikah. 8 tahun. Menikah. Nah, ketika nikah itu nikah resmi atau nikah siri? Saya siri. Nikah siri. Karena Enggak punya identitas kedudukan. Iya, beliaunya kan tidak punya identitas, KTP dan lain-lain. Terus antara tulus dan bodoh beda tipis. Jadi saya merasa waktu itu saya tidak akan ditinggalkan. Saya terlalu percaya diri. Saya terlalu percaya diri, saya dicintai, saya tidak akan ditinggalkan. Saya menerima, saya nurut. Meski
sering nggak makan, ditinggal Kalau di rumah. sering nggak makan berarti nggak ngasih nafkah dong? Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah. Selama pernikahan jenengan. Oh, terus jenengan makannya dari mana? Dari yang dia sebut apa ya, dari Muhyiddin gitu. Dia Mungkin bini ngasih ke jenengan. enggak. Jadi gini, kalau ada Muhyiddin ke rumah, waktu itu kan kita tinggal di bawah ya, enggak di atas, di bawah di kota. Oh, habis nikah terus dibawa ke kota. Di kota. Kota Terus dia ke ngontrak gitu. iya ngontrak. Jadi kalau ada salah satu ya Allah, Masya Allah dia baik, dia orang baik. Dia selalu dimanfaatkan tenaganya, apa ibaratnya, kalaupun disuruh nyemplung sumber pun dia mau lah ya. Berarti Muhyiddin berat banget ya. Dia mau, ibaratnya dia kerja seminggu gajian dikasihin ke beliau semua gitu. Tapi saya nggak seperti istri-istri Habib yang lain ya, kayaknya. Sebentar Pak, saya potong Mbak. Itu tadi si Muhyiddin yang berat sekali kerja seminggu hasilnya dikasihkan ke Iya. suami jenengan semuanya. Iya. Habib itu tadi Habib Soleh. Saya tadi Habib Taufik. Habib Taufik itu dikasihkan semuanya. Iya. Terus dia punya istri nggak? Enggak, waktu itu belum. Oh, waktu itu belum punya istri. Oh iya, monggo. Waktu itu belum. Terus dia punya usaha di Jakarta juga, ibaratnya kakak-kakaknya. Tapi saya nggak seperti itu Habib lain sih, maksudnya dapat fasilitas kemewahan, apa makan enak dari apa enggak. Saya selalu kekurangan, saya selalu kurang makan. Sampai nasi loyang pun saya makan. Masih loyang. Gini. Jadi sisa nasi kemarin. Itu sisa itu kalau malam kan biasanya beliau duduk-duduk sama temen, duduk ngobrol yang lanang-lanang gitu jagungan. Terus kalau pagi kan pasti ada sisa makanan tuh, gorengan, nasi gitu. Nasinya saya jemur. Terus waktu itu saya nggak kepikiran buat saya makan, tapi setelah kering, saya lihat tontonan di TV loyang ternyata bisa dimakan. Cara menanaknya direndam dulu terus dikukus. Itu saya ikutin karena saya lapar, saking lapar. Saya lapar sekali. Saya makan loyang seperti itu. Dan si Habib Taufik itu tahu nggak? Dia Tahu jenengan nggak kekurangan makan. Tahu lah, karena saya nggak punya uang, saya nggak punya penghasilan apa-apa. Tapi masa bodoh aja dia. Saya hamil, saya nggak bisa kerja apapun. Saya sering ditinggal di rumah. Tahu nggak ketika Taufik itu perginya kemana itu jenengan ditinggal di rumah? Rumahnya Muhyiddin. Rumahnya Muhyiddin Iya, itu ya. ke rumahnya. Bayar gitu ya. Itu apa ya, ke rumahnya Imo. Muridnya lah dia. Iya. Dia sebutnya murid ya. Buahnya gitu. Dia selalu situ. Awalnya awal lah. Saya kalau dia nggak pulang, saya selalu waktu itu SMS ya. Saya selalu SMS nggak pulang. Tapi kalau saya SMS malah nggak pulang. Akhirnya jadi terbiasa. Ya sudah, kalau pulang ya pulang. Enggak ya, nggak masalah. Dibiarin aja begitu. Iya, kayak gitu. Jadi harusnya dari awal pernikahan pun kalau saya nggak bodoh, harusnya saya harusnya saya menyudahi pernikahan itu. Cuma kan semua karena gimana kita ya waktu itu meyakini bahwa mereka itu Suriah, terus Kanjeng Nabi. Jadi kita gimana pun perlakuan kita harus terima, kita harus ikhlas, kita harus sabar, kita harus legowo. Saya pernah seharian cuma minum air zam-zam dengan doa, ya Allah. Oh, Kalau perut saya kenyang. dapat dari mana itu air zam-zam? Ada di kamar. Di kamar di Habib itu. Iya.
saya berdoa kasih perut saya kenyang ya Allah, kasih perut saya kenyang karena tidak ada sama sekali yang bisa dimakan. Itu dalam kondisi hamil. Iya. Masya Allah. Sampai saya pernah pingsan karena nggak makan. Pingsan sendirian. Pingsan waktu itu setelah beberapa hari ditinggal, kondisi saya lemas karena nggak ada makanan. Terus mau diajak, yuk periksa aja nih, kata si Muhyiddinnya suruh periksa aja. Akhirnya dikasih uang sama Muhyiddinnya, periksa di jalan pingsan. Di jalan pingsan pun di situ harusnya saya sudah peka. Saya itu sadar, saya bisa dengar tapi saya nggak bisa gerak. Tapi dia tuh yang cuma sekedar panggil nama, nggak yang panik. Nggak yang panik seharusnya istri pingsan itu seperti apa gitu, enggak. Jadi ya, harusnya saya itu di situ sudah apa ya, sadar harusnya saya itu tidak benar-benar dicintai, tidak benar-benar diharapkan. Harusnya di situ saya sadar, tapi ya kayak gitu. Mungkin waktu itu saya gila hormat mungkin lah ya, karena mungkin sudah didoktrin akan menjadi wanita pilihan, wanita pilihan, sudah jadi hal saya apa ya, iya segitu. Ada surga yang seperti apa? Ada surga yang seperti apa kalau yang saya jalani itu seperti neraka? Saya sakit, saya selalu ditinggal. Apa ya? Gak ada makanan, gak ada kehidupan yang layak. Sama mertua juga dapat perlakuan yang rasis. Saya selalu dijawa-jawa, karena yang Jawa apa sih, anak hidup pun kon. Padahal Masya Allah, orang itu mertuanya namanya siapa? Habib siapa? perempuan, dia RDC, bukan Syarifah. Berarti orang Arab gitu ya? Iya. Nah kalau bapaknya sendiri, bapaknya si Topik ini? Dia asli Pekalongan, cuma hidup di penjara. Pernah ketemu dengan jenengan? Pernah. Gimana sikapnya dengan jenengan? Ya kayak gitu, ibaratnya ya saya harus sabar, harus sabar, karena harus nurut, karena kalau nggak nurut, kalau nggak sabar nanti Sayyidina Fatimah tuh marah sama kamu, karena Habib itu ngomong-ngomongannya Sayyidina Fatimah. Habib itu di mana-mana dimongong sama Sayyidina Fatimah. Tapi mereka nonton film porno tengah malam. Si anunya itu bapaknya, iya. Mertuanya. Iya. Nontonnya sama istrinya atau nonton bareng-bareng? Sama anaknya. Sama anak. Sama suami saya waktu itu. Wih. Berarti bapak anak sama-sama nonton film porno. Tengah malam. Itu yang bikin saya sering berontak. Akhirnya saya ikut nonton nggak ketika? Tidak. Nggak mau. Karena rumah saya kan papan. Jadi terdengar sekali. Iya. Jadi selama saya jadi istri Habib, saya tidak pernah dapat bimbingan yang seperti yang diajarkan di syariat Islam. Iya. Seperti ini, sholat seperti ini. Saya sholat pun dimarahi. Sholat dimarahi? Iya. Orang bakal diterima sholatnya kon, karena nyung orang tahu kongonan kon sholat. Seperti itu. Itu basic dalam bisnis itu. Kamu nggak bakalan diterima sholat kamu, karena saya tidak pernah perintah kamu sholat. Begitu. Itu. Berarti sholat yang diterima menurut dia itu kalau dia perintah ya? Iya. Itu pemberontakan. Meskipun saya bukan dari keluarga santri, cuma kan saya terdidik sholat. Iya. Iya. Terus kalau sholat di bagian inna sholati nasuki itu tidak boleh dibaca, katanya wani-waninya kon maca gue, itu kan perjanjian kamu sama Tuhan, kamu siapa? Seperti itu. Sampai segitunya. Saya jadi ibaratnya
yang saya syukuri, yang saya syukurilah, saya nggak sampai murtad, saya nggak sampai jadi seorang yang keluar Islam karena sakit hati dengan seseorang, kecewa dengan bimbingan seseorang yang mengaku Alhamdulillah. sebagai keturunan Nabi Iya. itu ya. Iya. Meskipun awal-awal saya ditinggal, saya sempat namanya orang goyah ya, Iya. sempat mencari agama lain itu seperti apa sih gitu. Wih. Sempat seperti itu. Alhamdulillah saya masih disayang, saya nggak sampai murtad. Sampai kalau di agama Kristen tuh yang Tuhan itu tiga dalam satu dalam Iya, tiga, Trinitas. kayak gitu. Itu nggak masuk di akal saya, gitu. Jadi saya tinggalkan, nggak jadi saya pelajari karena itu di otak saya bikin pusing lah, Kalau bikin tambah pusing. nggak logis banget. Terus sampai dijauhin, saya tuh sempat yang kayak meditasi. Berarti sempat belajar kepercayaan lain Iya. karena sakit hati kepada Karena Habib. saya merasa tidak dipakai di Islam, saya pasti masuk neraka seperti itu. Oh. Seperti kan itu tuduhan banyak orang, saya sudah sudah dibuang Habib, pasti saya itulah dibuang Udah Habib pantas di dalam Islam. arti gimana itu? diceraikan. Diceraikan. Iya. Ketika diceraikan itu jenengan kemudian masih tetap ada di kontrakan itu Saya atau sudah pindah ke kampung halaman. pindah ke kampung halaman. Nah, dari situ kemudian jenengan sudah berarti menjadi janda gitu ya. Iya. Menjadi janda, anaknya Dua. anaknya dua perempuan Perempuan. semua. Dan beliau selalu sesumbar waktu di kehamilan kedua, ya. Waktu di kehamilan kedua selalu sesumbar. Kalau dia lahir perempuan lagi, saya tinggal. Gitu. Wih. Kayak gitu. Jadi menginginkan anak laki-laki Menginginkan harus punya. Kalau nggak punya, kalau lahirnya perempuan ditinggal. Gitu. tinggal. Dan itu dibuktikan, Iya, ditinggal. tinggal. Masya Allah. Masya Allah. Setelah ditinggal jenengan hidup sendiri berarti Jadi sama anak-anak sama anak-anak. tanpa bantuan siapapun, ibaratnya gini, tidak ada yang peduli mental saya. Saya minta saran, pendapat, semua menyalahkan saya. Jawaban mereka, ya memang cuma wanita-wanita pilihan yang bisa jadi istri Habib. Harus yang kuat, harus yang ngerti agama, harus yang gitulah. Ya gitu, selalu seperti itu. Semua dari yang saya datangi selalu jawabannya seperti itu. Ya, Sampai betul. saya mentalnya nggak ada yang peduli dengan nasib saya, mental saya seperti apa, sehat apa enggak, baik apa tidak. Kalau sampai waktu itu ya, alhamdulillahnya enggak, saya keluar dari Islam, siapa yang bertanggung jawab? Mau dibilang mendarik. Nah terus kenapa kemudian menjatuhkan cerai atau talaknya kepada jenengan itu ada kisahnya nggak itu? Ada. Jadi dia punya wanita lain. Dia dekat dengan istri orang. Dengan istri orang, Iya. merebut istri orang juga. Iya. Ya kayak gitu, dengan kedok terapi, Kemudian aku jadi pinter nerapi gitu. terapi katanya ada kelainan di rahim gitulah. Tapi kan ibaratnya seiring berjalannya waktu akhirnya terbongkar. Ada foto-foto. Suami dari perempuan itu tahu kalau istrinya sedang berselingkuh dengan Habib. Lambat laun tahu. Iya tahu. Karena sifat berontak saya waktu itu, saya Boleh berontak saya. diceritakan ulang tadi ya. jenengan. Iya, jadi gini, adalah satu perempuan, salam sehat dengan kalau nonton. Dia perempuan, awalnya ke rumah dengan motor gede, katanya ada bisnis apalah motor gitu sama suami saya. Dia datang ke rumah jenengan Iya, bersama suami jenengan. Bukan, Oh, sama temen laki-lakinya. Iya, bukan suaminya. Bukan. Bukan, jadi
ya gitulah, dengan nggak tahu ya apa yang istilahnya bisnis motor gitu lah, yang itu nih lah. Terus setelah dia pulang dari rumah tuh, beliau muji, hebat ya perempuan bisa motor gede gitu. Di situ saya tertampar sekali karena saya nggak bisa motor sama sekali. Terus setelah itu ternyata 9 bulan berjalan, ternyata mereka tuh dekat. Ternyata dari sumber-sumber yang teman mereka gitu yang merasa kecewa gitu, sering nyate bareng, sering ke rumahnya si ini, sering ke rumahnya si itu. Bahkan teman-teman si perempuan itu cerita gini ya, bahwa kalau si perempuan itu lagi keluar sama saya, suami dengan tuh, titip ayam saya ya, seperti yang seperti itu. Terus yang sampai yang saya sedihnya tuh, anak saya yang besar tuh, mama tadi waktu itu kan lagi beli sesuatu, beli rujak. Tadi waktu dirujakan, Abi teleponan sama perempuan, bilangnya gini, udah dulu ya sayang, I love you gitu. Anak saya yang besar tuh, TK lah waktu itu, 5 tahun, dia cerita seperti itu. Dari situ jadi apa? Nggak penasaran sih ya, semacam jadi sudut terus. Terus itu bawaannya. Terus kalau pulang dapat minuman sisa, jajan sisa kayak orang habis kencan gitu. Kayak anak muda habis keluar gitu kan. Selalu ada minuman sisa, dua semama minum. Dikasih ke anak. Saya yakin itu sisa kencan mereka yang sering dapat. Sampai saya sini langsung saya lempar botol itu keluar. Apa ya, bekas orang dikasihin ke anak kayak gitu. Tapi dia diam, mungkin dia merasa apa? Kayak gitu. Saya Ketahuan dia selingkuhnya di Villa Gucci. Di Villa Gucci. Jenengan satrone sendiri gitu. Iya, saya satru. Itu rasa penasaran saya, rasa pemberontakan saya, karena dari awal menikah saya sering ditinggal kayak gitu, selingkuh kayak gitu. Karena sudah titik saya nggak sabar. Nah, di ketika itu lagi hamil anak kedua berarti, atau sudah lahiran? Sudah lahiran, sudah punya anak 1 dua. tahun. Sudah punya anak dua. Dia main perempuan lain. Kemudian karena dengan lahirnya perempuan lagi, akhirnya ditinggal. Komitmen dia. Iya. Dia di villa. Ya gitu, nggak ada kejahatan yang sempurna. Tidak ada, ya kayak gitu. Akhirnya rapat-rapat tiap tangga ditutupi, ketahuan. Saya waktu itu mendatangi teman dia yang sering diajak buat teman kencan gitu, laki-laki. Saya ibaratnya memaksa dia, ayo tunjukin villanya yang biasa mereka ketemu. Dengan tujuan, kata alasannya terapi. Iya, terapi. Kan kata suami si perempuannya kan terapi di villa ini gitu. Kita datangi di situ. Di kamar 33, paling atas ujung. Kamar 33. Di umur saya yang 33. Begitu dibuka, suami tidak pakai baju, cuma pakai celana. Diketok pun lama. Mereka tidak pakai baju yang selayaknya. Baju-baju mereka gantung di tembok-tembok villa, gantung. Ada celana dalam, ada maaf ya, ada BH maaf. Terus kaos, baju tergantung mereka. Punya mereka. Saya kalap di situ, saya teriak-teriak. Ngamuk di situ dengan. Ya, cuman
begitu si perempuan ikut ngomong, saya nggak pernah nangani perempuan itu. Saya cuma bilang, kamu siapa? Ngomongnya apa itu? Kan sih, mana kondom? Karena spontanitas ya, spontan. Pakai kondom nggak? Saya gitu. Maksudnya saya merasa jijik loh. Saya spontan nggak tahu apa yang harus saya ucapkan waktu itu. Saya cari apa, kita nggak pakai itu. Sampai si perempuan ikut ngomong. Lupa saya ngomong apa dia, cuma saya jawab, kamu siapa? Saya nggak ada urusan sama kamu. Saya cuma urusan sama suami saya. Seperti itu. Tapi siapa kamu? Gitu. Waktu saya nuding gini, mungkin beliau suami saya itu kan ngiranya saya mau ngapa-ngapain, mau jambak kayak apa-apa gitu. Tapi tangan saya terlalu apa ya, terlalu eman buat apa? Nampar suami. Buat nampar perempuan itu. Iya. Karena kita beda level lah. Karena waktu itu kita beda level. Jadi, tapi tangan saya yang diginiin suami. Karena kamu siapa gitu. Respect suami, tangan saya diginiin sampai ini bengkok sini. Bengkak. Tapi saya nggak merasakan itu sakit waktu itu. Cuma krek gitu aja. Terus saya histeris di rumah orang. Di villa atau di villa itu? Enggak, setelah itu saya giring mereka keluar. Ya saya kata-katain, Habib lakukannya seperti itu gitu. Saya ayo pulang gitu. Tapi saya nggak mau. Waktu itu saya sudah berontak lah. Waktu itu sudah kecewaan saya gimana, sudah update status di Facebook, ibaratnya rasa kecewa saya. Cuma kan waktu itu yang saya dapat hujatan balik karena tidak ada yang membela saya sedikit pun. Karena yang dilawan Habib gitu. Iya, karena mereka mewajarkan Habib seperti itu. Gitu. Mewajarkan Habib bebas melakukan tindakan kekerasan semacam itu ya. Kan kekerasan terhadap wanita itu. Iya. Nah terus akhirnya dari peristiwa itu si Habib menceraikan jenengan? Belum juga. Jadi kita bertahan berapa bulan, masih satu rumah, saya masih rahasiakan semua dari keluarga. Saya merasa waktu itu saya memang mempertahankan rumah tangga. Saya punya anak kecil-kecil. Dari mana saya hidup nanti, gimana? Tapi kan dia tidak menafkahi jenengan. Iya. Kenapa jenengan masih mempertahankan? Siapa sih yang ingin cerai? Iya. Ya kan? Meskipun dalam kondisi sangat menyedihkan, tetap dipertahankan. Bagus itu. Gitu. Terus saya pengen mempertahankan, cuman setelah keinginan saya setelah kejadian itu dia berubah, saya mau memaafkan. Cuma kan nggak berubah juga. Makin dia telepon, ternyata si perempuan sama suaminya pun perang juga di sana, sampai suaminya itu nggak kuat mungkin ya, mukul kepala sendiri pakai botol sampai dijahit kepalanya. Si suaminya perempuan sampai nggak kuat. Padahal dia seorang laki-laki ya. Iya. Harusnya lebih kuat. Iya. Nah si perempuannya gimana kemudian? Si perempuannya tuh dengan PD-nya tuh, buktikan kalau memang saya pacaran sama dia kayak gitu awalnya. Cuman ternyata kan si wanita mana sih yang bangga ya waktu itu didekati Habib, dijanjikan yang manis-manis, pasti dia pengen jadi istrinya lah. Akhirnya karena si suami nggak mau menceraikan, dia ngirim foto-foto dia sama Habib, sama foto mesra gitu ya, tidak pakai baju malah. Iya, ke keluarganya suaminya. Akhirnya di situ cerai juga. Kita cerai. Masya Allah. Lah terus kemudian setelah dia cerai, ceritanya gimana dengan dinikahi sama suaminya dengan atau gimana? Dinikahi, tapi kan berarti sekarang dia nikah merebut istri orang itu. Iya. Tapi gini, dia kan dibikinin KTP, masuk ke kakaknya, keluarganya Muhyiddin itu.
Jadi punya data asli tapi palsu gitu ya. Iya. Waktu itu. Berarti dia masuk ke KTP-nya orang Jawa, orang Muhyiddin gitu ya? Iya, intinya. masuk ke kakaknya orang. Tapi kan dia suami. Dia waktu itu masuknya gini, waktu agar bisa nikah resmi sama si perempuan itu, dia kan masuk ke kakaknya keluarga Muhyiddin, jadi anaknya si ibu ini gitu. Terus jadi bikin KTP itu kan. Karena keluarga Muhyiddin itu dekat sama kantor kecamatan, maksudnya dia jadi caleg keluar masuk kantor kecamatan lah, dia tahu orang dalam. Nah, ini menarik ini Mbak, karena saya juga sedang melakukan investigasi tentang, mungkin jenengan pernah lihat video saya tentang rumah-rumah di Alkat. Saya didatangin oleh kantor imigrasi untuk mencari data-data yang seperti itu, yang seperti ini. Nanti mungkin saya perlu mengetahui lebih lanjut detail, dimasukkan ke keluarga siapa, kayak gitu. Saya perlu tahu itu. Dan terusnya itu. Nah, untuk ini dilanjutkan setelah kejadian dia nikah, akhirnya jangan secara resmi cerai gitu ya. Karena caranya lupa nggak jelas apa gimana? Saya kan nikah siri. Iya, jadi coba ditinggal aja gitu. Jadi ya meskipun nikah siri kan mesti ada bilang kamu saya cerai gitu, nggak bilang kayak gitu. Saya sudah itu berapa tahun gini loh. Akhirnya saya ibaratnya terombang-ambing dengan hati ya, dengan hati waktu itu. Ya sudahlah, mereka sudah bahagia. Saya tersadari gini, saya sampai kurus kering, rambut saya rontok. Beda dengan penampilannya sekarang. Waktu itu rambut saya rontok, bibir saya pecah-pecah, kayak apa sih orang yang beruntung. Itu jadi saya tersadar saya harus bangkit karena saya sakit, anak-anak saya sakit. Kalau kayak gini, kayak orang Jawa tuh bilang, kayak kita orang kalap. Gitu. Akhirnya saya bangkit di situ. Saya harus sehat, anak-anak harus sehat. Sampai dari mana jenengan bisa menghidupi anak-anak itu? Saya jualan ayam chicken. Jualan bikin sendiri? Door, enggak, diisi temen. Oh, diisi temen. Door. Anak yang kecil 1 tahun saya gendong. Alhamdulillah saya nggak pernah yang dawir kayak gitu. Alhamdulillah enggak. Dari saya jadi istrinya Habib sampai saya lepas, saya nggak pernah mau makan keringatnya orang Jawa. Karena saya orang Jawa tulen. Saya juga dididik sama orang tua nggak yang jadi seorang pengemis gitu, minta gitu, nggak. Ke keluarga pun saya nggak yang minta makan gitu, nggak. Saya cari makan sendiri. Kadang ada teman ngasih beras, kan belas kasihan ke kita. Saya ditinggal tuh tanpa apa-apa, tidur pun bukan di kasur, rumah pun belok sana belok sini. Habis dari situ kemudian jenengan hidup sendiri, terus menikah lagi atau gimana? Ini kejadian ini sudah 10 tahun yang lalu ya. 10 tahun. 3 tahun terakhir saya menikah lagi dengan Habib lagi. Bodoh ya. Sudah disakiti oleh Habib, menikah lagi dengan Habib. Ceritanya gimana itu? Jadi saya yang terlalu gila hormat apa gimana. Saya introspeksi diri, saya tidak menyalahkan siapapun. Masih merasa bahwa menjadi istri Habib itu istimewa gitu kan? Enggak, waktu itu banyak yang bilang bahwa saya itu tidak sanggup untuk membawa Bia Syarifah sendirian. Yang bilang siapa itu? Banyak yang saya kadang saya ajak cerita, saya maksudnya keluh kesah ya, keluh kesah. Kamu itu harus menikah lagi dengan seorang Habib karena kamu punya Bia Syarifah, kamu nggak bakalan kuat mendidik sendiri. Singkat cerita saya dikenalkan Habib sama yang Kiai Tohawi tadi. Ya, terus lagi-lagi tidak ada rasa keindahan,
ya maksudnya gini ya, kalau apa jauh-jauh dari kata ibadah gitu, lagi-lagi seperti itu. Untungnya waktu itu nggak lama, nggak sampai 1 tahun, saya cepat ambil sikap karena waktu itu anak saya yang di pondok juga terlantar karena nggak ada uang. Terlantar di pondoknya siapa? Kayak Tohali? Bukan. Di alhamdulillah di salah satu pondok yang satu keluarga itu baik semua. Baik semua. Nah, terus nikah lagi dengan Habib siapa itu namanya? Habib Muhammad, binnya lupa, tapi Al-Haddad. Al-Haddad. Ya. Habib Al-Haddad. Terus dibawa kemana itu? Dengan dikontrakan rumah atau Saya diajak kemana? dibawa keluar pulau, saya dibawa ke Flores, jauh. Ke Flores. Ke Flores. Terus di sana gimana kehidupan selama di Flores? Hampir nggak bisa pulang. Di sana juga ditelantarkan gitu? Ya, anak saya Sama sakit. sakit. Anak saya Berapa lama itu di Flores itu? 4 bulan. 4 bulan. Tapi anak saya yang kecil itu masuk SD di sana. Cuman ya kayak gitu, tidak mau menyekolahkan anak. Si Habib Muhammad Al-Haddad itu bawa ke Flores, dia kerja atau gimana? Dia hidupnya di Flores, cuman keluarganya di Tegal. Hidupnya di Flores. Hidupnya di Flores. Ada bisnis atau kerja di sana? Tadinya sih waktu dikenalkan dia seorang miliarder, seperti itu. Dikenalkan ke jenengan? Ya, seorang yang mampu lah, dia bisa buat sandaran hidup. Siapa sih yang nggak mau dengan kondisi saya yang ibarat makan ayam pun belum tentu sebulan sekali. Nikahnya juga nikah siri juga? Sih, Nikah siri juga? Nggak punya identitas juga dia sih? dia istrinya meninggal dengan alasan tidak ada surat kematian. Terus keluarganya ya selalu jadi apa ya, pro kontra ya, di lingkungan sekitar, ada yang mendukung, ada yang enggak. Terus lagi-lagi karena saya merasa apa, saya merasa lemah, saya ketakutan saya tidak bisa membimbing Syarifah yang katanya berat loh, apa ya, punya dua Syarifah, kamu nggak bakalan mau. Saya selalu dihujat, kamu tuh nggak bakalan mampu membimbing anak-anak kayak gitu. Iya. Kayak gitu. Nah, kemudian setelah di Flores itu ternyata juga dengan ditelantarkan, akhirnya pulang. Saya pulang atas kebaikan gurunya anak, dia orang Katolik. Ibu Clara namanya. Dibiayai pulang. Dibiayai pulang. Dia carikan uang sana sini sampai berapa juta lah, sampai bisa pulang. Terus ketika jenengan pulang sendirian, Sama anak. nggak sama si. Saya sudah terlantar, sebelum bisa pulang itu saya terlantar, saya sudah keluar rumahnya beliau. Jadi beliau itu gini, Meninggalkan begitu saja. anak saya itu trauma sekali. Jadi gini, di rumah tuh, di sana tuh itu di bawah truk. Jadi nggak punya tempat tinggal. Anak saya tidak dikasih kamar. Anak saya tidak dikasih kamar, dia tidur di bawah truk. Sampai saya yakin psikis anak saya itulah mimisan. Cuman saya keluhkan ke suami, anak saya mimisan. Biasa anak saya juga dulu kayak gitu pernah. Cuman kan beda. Anak saya bilang ke gurunya, saya di rumah nggak pernah ditanya apa. Kayak gitu. Banyak drama lah. Banyak drama yang ibaratnya sama sih, kejadiannya sama, cuma beda orang aja. Saya nggak pernah dinafkahi, saya nggak pernah pegang uang. Masak pun beliau yang pergi ke pasar, dari cabai, dari garam, saya terima beres di rumah. Cuma kan kalau dibilang seperti pembantu harus dapat bulanan tiap bulan ya, harus dapat gajian, itu enggak, tiap hari masak. Ya mau dimasak apa dulu, ini sama ini jangan dulu, saya belum pengen. Ya seperti itulah, ibaratnya saya di situ numpang, kayak orang numpang
dapat hadiah makan gitu aja, seperti itu. Tapi dipakai tiap hari. Yang saya sampai saya pernah ribut sama keluarganya. Saya itu menikah dengan Habib yang kedua ini, saya patah hati dari hari pertama. Jadi setelah akad nikah tuh ada satu teman saya cantik, dia pakai celana jeans, pakai PHL. Ada teman saya itu, nah si Habib itu lihat, saya tuh di sana yang suka perempuan yang kayak gitu tuh, yang behalan, yang pakai celana jeans gitu. Dia seperti terpesona. Ya, Habibnya akhirnya main juga dengan dia berarti? Enggak, dia bilang gini, di sana tuh saya kalau jajan sama perempuan itu, kalau uang saya kurang, nanti sisanya saya transfer. Itu hari pertama kita nikah. Itu saya patah di hari pertama. Cuma kan waktu itu mungkin saya yang terlalu lebay gitu kan. Saya masih berlalu. Cuman dia tuh asik menceritakan, asik jajan sana jajan sini, dia ceritakan semua. Yang apa ya, saya nggak habis pikir kenapa saya lagi jatuh, sedangkan saya dulu sudah merasakan seperti itu dengan Habib sebelumnya. Setelah jenengan pulang dari Flores itu, si Habib Muhammad itu pernah? Sudah tidak. Saya pulang ke sini berapa hari, saya dapat video dia menikah lagi. Menikah lagi, Masya Allah. Tapi ya gitu katanya. Kelakuan si Habib ini memang doyannya nikah benar-benar, Masya Allah. Nah, kemudian artinya jenengan cerai tanpa dicerai sama si Habib itu atau gimana? Dia telepon ke salah satu ustadz tetangga saya. Saya ditolak 3. Tapi nggak langsung ke saya, bilangnya ke ustadz itu. Kayak gitu. Wah. Nah, habis itu kemudian si hal-hal yang menyakitkan itu bagaimana dengan mensikapi betapa 2 orang Habib yang pernah menjadi suaminya dengan itu berbuat sesuatu yang nggak enak bagi hidup jenengan. Bagaimana pandangan jenengan sekarang terhadap Habib itu? Saya membenci sih Mbak, cuma saya antipati. Sudah nggak mau lagi, sudah nggak percaya lagi bahwa Habib itu bisa memberikan keselamatan dunia akhirat. Tidak sama sekali. Sudah nggak percaya lagi, sudah nggak percaya lagi bahwa mereka itu keturunan Rasul. Tidak percaya. Misalkan ada Habib yang kaya raya, beneran, bukan bohongan, datang kepada jenengan, mau memberi jenengan, mau nggak? Tidak. Nggak mau lagi. Tidak mau. Ada sudah betul-betul jenengan juga talak 3 dengan Habib itu. Kalau itu si ustadznya paham nggak sih kalau dia mengatakan cacat talak 3 pada jenengan, kok langsung diiyakan gitu? Habibnya muhibin juga gitu. Ustadznya tadinya muhibin, sekarang enggak. Sekarang enggak. Dia juga salah satu orang yang sangat dikecewakan. Dia orang yang sangat dirugikan dari materi, waktu dan lain-lain. Dia sekarang sadar juga. Sadar. Ya. Alhamdulillah kalau gitu, Mbak. Mungkin itu dari cerita jenengan ini ada satu pelajaran yang sangat berharga, bahwa mereka-mereka yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad itu ya benar-benar orang-orang yang bukan keturunan Nabi. Dari golongan orang-orang yang berbahaya bagi kita semua. Jenengan begitu lama dijajah, sekarang sudah menjadi kuat ya. Anak-anak sekarang udah mau berapa berarti? Yang besar kelas 1 aliyah, yang sudah di aliyah. Iya. Kayak gitu. Dan kepada anak jenengan memberitahu nggak bahwa kamu itu anak keturunan Nabi gitu? Waktu belum ke pondok saya tidak pernah menceritakan, karena sih memanggil mereka pun nggak pernah yang sebutan gitu, tidak. Saya manggil yang besar kakak, yang kecil adik. Itu saya nggak pernah. Didikan saya di rumah waktu masih di rumah tidak pernah memanggil sebutan Syarifah. Sekarang anak-anak jenengan juga tidak mengaku bahwa mereka itu keturunan Nabi Muhammad gitu, atau gimana itu? Karena mungkin karena apa ya, karena kita terbiasa di lingkungan yang jarang muhibin. Jadi anak saya itu tahu kalau dia itu Syarifah, anak yang Habib. Iya, itu di pondok. Ya, tapi alhamdulillah dia itu nggak yang
kami Sarifan gaya dulu ya, suka nyuruh-nyuruh, suka gimana enggak, Apalagi alhamdulillah. sekarang sudah terbongkar bahwa mereka bukan keturunan Nabi. Ya. Ya. Toh dia anak saya, akhirnya pun anak ibu, jadi siapapun nggak bisa menuntut mereka anak saya. Ya. Nah, terakhir Mbak, itu tadi si Kabit topik Pak Abid ya. Kalau mendengar ingat, dia ketika nikahi istri orang yang dia rebut itu ikutnya KTP kakak atas nama siapa? Ibu Sodah Cikura. Ibu Sodah Cikura. Ya. Dia orang tua dari Muhyiddin juga waktu itu. Ibu Sodah Cikura. Suami Ibu Sodah? Nggak ada. Nggak ada, meninggal. Jadi ikut kakaknya Ibu Sodah Cikura. Iya. Jadi anaknya Ibu Sodah. Ya. Mungkin jenengan tahu yang bikinkan KTP Anaknya beliau. anaknya Ibu Sodah itu. Iya. Namanya siapa itu? Umi Hanifah. Perempuan. Umi Hanifah. Iya. Perempuan bikin KTP-nya berarti di Kecamatan Bojong. Bojong, ya. Oh, iya, di Kecamatan Bojong Ibu Sodah Cikura ya. Baik Bu. Desa Karena Belanten. jujur. Duku Belanten kalau nggak salah. Gimana? Duku Belanten. Belanten ya. Dukuh Belanteng ya. Ini penting sekali karena saya didatangi oleh kemarin dari Dinas Imigrasi itu datang kepada saya untuk bekerja sama apabila ada hal-hal yang mencurigakan, tolong sudah laporkan. Bahkan saya juga didatangi oleh Dinas Rudenim Rumah Detensi Imigrasi. Jadi untuk yang ngurusi migran-migran yang bermasalah seperti ini bermasalah besar ini. Nanti saya akan cek ke kantor Kecamatan Bojong karena satu kecamatan dengan saya cek ini nanti si Sodah itu ya, Sodah sama Umi Hanifah kayak gitu ya. Dia itu apa? Punya adik yang waktu itu nggak tahu sekarang ya. Karena kita sudah lost contact. Saya memutuskan komunikasi dengan mereka karena saya rasa kecewa dulu waktu saya pisah dengan Habib yang pertama. Saya memutuskan silaturahmi, cuman saya lebih baik menjauh daripada gini ya, lagi-lagi dengar gitu. Jadi saya memutuskan lost contact sama mereka lah, udah nggak pernah komunikasi lagi. Dia kan punya adik namanya Hisam, itu dia yang Muhyiddin sekali, jadi usahanya dia punya usaha apa gitu yang mungkin ngasih makan, ya dia ngasih makan. Iya. Baik Mbak, matur nuwun atas informasi ini.